Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Siregar, mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nomor peserta PPG 20151307994. Nomor induk mahasiswa 412000200697. Hari ini Rabu 18 Agustus 2021 melaksanakan praktek UKIN dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit dimulai jam 07.35 sampai dengan 08.35 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas Dedi. Pimpin doanya, nak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihati. Amin. Ada pada hari ini ada kawan kita yang tidak hadir, ada semua. Ada Pak. Oh iya, syukurlah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Jadi seterusnya seperti biasa kita ini akan melakukan tepuk pepegang. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam merdeka, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Hebat, hebat, hebat. Dan selanjutnya kita biasakan untuk membaca buku, yaitu yang disebut dengan literasi. Silakan baca bukunya selama 2 menit ya. Nah, sudah. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Hari kemarin kita sudah mempelajari tentang di tema 1, yaitu persatuan dalam perbedaan, di pembelajaran 6, yaitu kapan dan di mana kita harus menerapkan hidup rukun dalam perbedaan, yaitu bisa di sekolah, di masyarakat maupun di rumah. Itulah untuk menjaga dan menerapkan hidup rukun dalam perbedaan. Pembelajaran kita yaitu
Setelah nanti kita belajar hari ini, anak-anak bisa untuk nanti menemukan ciri-ciri kalimat efektif pada teks bacaan. Yang selanjutnya diskusi dan kerja kelompok, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri informasi. Yang ketiga, melalui diskusi dan kerja kelompok, siswa dapat menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif dengan tepat. Yang keempat, dari hasil kerja kelompok, siswa dapat mempresentasikan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif dengan percaya diri. Nah, itu untuk bahasa Indonesia. Selanjutnya yang untuk PS-nya, melalui diskusi dan kerja kelompok, siswa dapat menganalisis makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran dengan tepat. Melalui kerja kelompok, siswa dapat menyimpulkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran dengan tepat. Dari hasil kerja kelompok, siswa dapat mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran dengan percaya diri. Dan seterusnya adalah untuk IPA, kalian nanti harus bisa mengetahui ciri-ciri tempat hidup dan habitat dari makhluk hidup. Nah, selanjutnya sini Bapak ingin membagi kalian menjadi dua kelompok. Nah, jadi kelompok satu itu adalah kelompok apa namanya? Kelompok Melati. Yang kelompok dua? mawar. Ya. Jadi untuk hari ini kita itu terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok Melati dan kelompok mawar. Nah, di sini Bapak ingin memperlihatkan sama kalian teks dari slide. Perhatikan di layar, dibaca ini. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air, kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945, 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu pasukan Inggris. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Siapa yang bisa menjawab dari teks bacaan di layar monitor kita? Nah, silakan. Karena pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Nah, ya, itu jawabannya adalah karena pasukan Belanda datang lagi ke tanah air. Nah, itu tangan ke temannya. Masih dari teks dari bacaan di monitor ini, pertanyaan kedua adalah, bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Saya Pak, terus berjuang mengorbankan harta, benda, bahkan nyawa demi mempertahankan kemerdekaan dari gangguan bangsa lain. Ah ya, bagus. Tangan ke temannya. Selanjutnya Bapak di sini akan memutarkan video tentang pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November tahun 1945. Tolong disimak videonya. Pemirsa, pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 dikenal sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran ini merupakan pertempuran pertama pasca proklamasi kemerdekaan. Sejarah mencatat pertempuran tidak imbang ini menimbulkan banyak pertumpahan darah, terutama dari pihak arek-arek Surabaya. Namun sejarah juga mencatat dalam pertempuran ini Jenderal Besar Sekutu, Jenderal Malabi tewas terbunuh. Bagaimana sejarahnya? Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini kawan kita. Ini kawan rakyat Surabaya. Ini kawan pemuda Indonesia. Kepada kau sekalian, merdeka atau mati.
Setiap tahunnya pada tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Tanggal ini diperingati untuk mengenang keberanian para pejuang tanah air melawan tentara sekutu yang ingin merebut kembali Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Peringatan Hari Pahlawan pada 10 November berkaitan dengan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Jawa Timur. Insiden yang mengawali pertempuran ini adalah insiden di Hotel Yamato pada 18 September 1945. Kala itu pihak Belanda mengibarkan bendera Belanda, yakni merah putih biru di atas tiang Hotel Yamato. Melihat hal itu, Presiden Sudirman telah memperingatkan agar bendera tersebut segera diturunkan, namun peringatan itu tidak digubris. Melihat keadaan tersebut, para pemuda Surabaya marah sehingga berkumpul di Hotel Yamato dan berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan menaikkannya kembali sebagai bendera merah putih. Berawal dari peristiwa itu, rangkaian polemik pun terjadi. Pertempuran pertama Indonesia melawan Inggris pada 27 Oktober 1945 memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Salah satunya adalah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur. Pada Jumat 9 September 1945, pesawat-pesawat Inggris terbang dengan menjatuhkan selebaran kertas dari udara ke seluruh penjuru kota Surabaya. Selebaran itu berisi ultimatum dari Inggris yang meminta para pejuang Surabaya untuk menyerahkan senjata selamatnya pada 10 November 1945 pukul 6 pagi. Tak hanya ultimatum menyerah senjata, selebaran tersebut juga berisi pesan kepada siapapun. Dari penjelasan dari video tadi, maka Bapak di sini akan memberikan selembar HBS yang akan kalian isi peta pikiran berdasarkan video pertempuran Surabaya tersebut. Nanti ini dikerjakan apanya? Di tabelnya ya. Ini Bapak kasihkan untuk diisi. Pertempuran Surabaya. Nah, itu adalah yang akan kalian isikan peta pikiran kalian di situ ya. Apa, di mana, mengapa, nah itu isikan ya. Baru kalian cari nanti jawabannya dari video tadi yang diputarkan. Situ kan ada apa yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Nah, itulah yang akan dikaitkan menjadi iya. Di kotak ini kan udah ada di situ. Apa, kenapa, siapa, bagaimana, di mana, kapan. Berdasarkan video tadi itulah yang mau kalian apakan. Yang kalian kerjakan. Jadi sebelum itu di sini Bapak akan menjelaskan apa itu kalimat efektif. Nah, perhatikan ke monitor. Sebelum mengerjakan kerjaan peta pikiran tadi itu, diperhatikan dulu penjelasannya ke layar. Di sini ada kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara, penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. SPOK itu adalah S-nya itu subjek, P predikat, O objek, dan K keterangan tempat. Itu namanya SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif itu memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat, menggunakan struktur bahasa yang tepat, 3 memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, 4 menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, itulah daripada pengertian dari kalimat efektif tersebut. Jadi kalian harus berpatokan sama ini untuk menjawab peta pikiran yang Bapak bagikan tadi. Jadi
Contohnya, kalimat efektif menggunakan kata siapa. Siapa yang sedang belajar di kamar? Nah, seperti itu. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objek, ada keterangan tempat. Siapa subjek, yang belajar objek. Nah, seperti itu. Di kamar berarti keterangan tempatnya. Siapa yang sedang belajar di kamar? Nah, itu adalah contoh dari kalimat efektif. Contoh kalimat efektif yang kedua, mengapa? Mengapa hari ini si Andi tidak masuk sekolah? Nah, itulah kalimat efektif. Ini subjek, predikat, objek, dan keterangan tempat. Jadi setelah Bapak dari penjelasan Bapak tadi itu, kalian isilah peta pikiran yang Bapak kasihkan tadi. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikannya ke depan. Nah, silakan kerjakan. Nah, itu apa panduannya untuk mengerjakan peta pikiran yang Bapak berikan tadi. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Jangan dikerjakan berkelompok. Ya. Nah, ini apa yang aspeknya kan? Pertanyaannya. Ini yang tadi kita pikirannya apa? Pertanyaannya apa yang kamu ketahui tentang pertempuran Surabaya? Baru kalian jawab. Nah, jawab nanti di sini kan? Peta pikirannya tadi apa? Pertanyaannya yang menggunakan kalimat efektif. Apa yang kamu ketahui tentang pertempuran Surabaya? Ini pertanyaannya. Baru dibuat jawabannya. Ini siapa ini? Nah, inilah aspeknya itu, peta pikiran itu apa. Baru kalimat efektifnya itu, nah ini. Apa yang kamu ketahui tentang pertempuran Surabaya? Itulah kalimat efektif yang menggunakan unsur SPOK. Apa yang kamu ketahui tentang pertempuran Surabaya? Surabaya inilah yang keterangan tempatnya. Baru itu kan ada itu, nanti dijawab lagi itu. Sudah siap? Kelompok apa tadi? Melati sudah siap. Silakan dipresentasikan ke depan. Perwakilan ketiga-tiganya ya maju ke depan. Baru nanti kawannya yang tidak mempresentasikan memberi pertanyaan kepada kawan yang mempresentasikan. Silakan. Maju ke depan. Nah, silakan dipresentasikan. Yang tidak mempresentasikan menanggapi nanti ya, memberi pertanyaan sama kawannya. Apa yang kamu ketahui tentang pertempuran Surabaya? Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di mana pertempuran Surabaya? Surabaya. Kapan terjadinya pertempuran Surabaya? 10 November. Siapa nama Jenderal Inggris yang terbunuh pertempuran Surabaya? Jenderal Maladi.
Mengapa pertempuran Surabaya terjadi? Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Bagaimana peristiwa pertempuran Surabaya terjadi? Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Bagus itu kawannya ya. Lagi. Bapak akan membagikan LKPD yang dikerjakan secara mandiri. Mandiri itu berarti secara sendiri. LKPD yang harus dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah, setiap kumpulkan di depan rumahnya. Jadi kumpulkan semua diri, kumpulkan. Ya kawan-kawan. Jangan lupa menulis nama, nomor absennya ya. Nama, jangan lupa menuliskan namanya. Tulis namanya ya. Silakan diri, kumpulkan diri. Ya. Sekarang ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pertempuran Surabaya adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah. Misalnya pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi Belanda 1 dan agresi Belanda 2. Sekarang Bapak minta kepada anak-anak sekalian untuk mencari informasi tentang perjuangan dalam pertahankan kemerdekaan Indonesia secara berkelompok. Bapak akan membagi kalian seperti inilah, seperti kelompok yang tadi aja, terdiri dari 2 kelompok. Jadi kelompok 1 atau kelompok Melati itu mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa yang disajikan dalam bentuk peta pikiran. Ambarawa berarti apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertempuran Ambarawa kelompok 1 atau Melati. Yang kedua, kelompok 2 mencari informasi tentang pertempuran Medan Area dan disajikan dalam bentuk peta pikiran seperti pada yang tadi. Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok. Kelompok 1 Melati untuk mencari pertempuran Ambarawa. Baru kelompok 2 mencari informasi tentang pertempuran Medan Area. Ini pada pertempuran Ambarawa kan di sini. Di sini ada diambil depannya. Kita pikirannya seperti ini, seperti yang dikerjakan waktu pertempuran Surabaya itu. Seperti itu juga pertempuran Ambarawa. Tuliskan di sini. Kalau kalian apa tadi? Apa? Pertempuran Medan Area. Seperti ini. Ya. Pertempuran Medan Area. Ya, silakan disampaikan ke depan hasil diskusi sama teman-temannya.
Selanjutnya setelah kelompok 1 siap, baru nanti kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Apa yang kamu ketahui tentang pertempuran Ambarawa? Pertempuran antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Di mana pertempuran Ambarawa terjadi? Di Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Kapan terjadinya pertempuran Ambarawa? 20 Oktober 15 Desember 1945. Siapa yang gugur dalam pertempuran tersebut? Isdiman. Mengapa pertempuran Ambarawa terjadi? Karena dimulai saat pasukan sekutu Indonesia atau pemerintah Hindia Belanda mulai mempersenjatai tawan perang Belanda di Ambarawa dan Magelang. Bagaimana peristiwa Ambarawa terjadi? Pada tanggal 20 Oktober 1945, hubungan pun semakin rojam saat sekutu mulai melucuti senjata anggota Angkatan Darat Indonesia. Kelompok 2 silakan presentasikan. Silakan dulu. Terima kasih. Tentang kawan-kawannya. Selanjutnya Bapak di sini juga akan membagikan RKPD yang akan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dikerjakan sendiri-sendiri RKPD-nya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, ini RKPD. Untuk dikerjakan secara mandiri. Siap? Kumpulkan diri. Ikutan. RKPD-nya ya. Nama dikasih, jangan lupa menuliskan namanya. Si ini apa? Siapa lagi yang belum siap? Si Nadia. Kumpulkan Nadia. Sekarang Bapak akan memutarkan video tentang materi pembelajaran IPA. Jadi kita akan memutarkan video dan simak baik-baik ya. Sini kita akan memutarkan video ciri khusus hewan dan habitatnya. Lanjut ke materi ya. Yang pertama ini adalah ciri khusus ayam. Ayam memiliki paruh yang kuat untuk mematuk dan mencari biji-bijian, serangga ataupun cacing di dalam tanah. Selain digunakan untuk mencari makanan, paruh ayam juga digunakan untuk melindungi diri dari musuhnya. Kemudian ayam memiliki cakar yang kuat untuk mengais makanan di tanah. Jadi kalau mencari biji-bijian ataupun mencari serangga dan cacing, dia menggunakan cakarnya untuk mencakar tanah. Selanjutnya, ayam jantan memiliki taji yang kuat untuk melindungi diri dari musuhnya. Biasanya ayam jantan yang sudah tua dia akan memiliki taji. Dan yang terakhir adalah tubuhnya dipenuhi bulu. Beberapa jenis ayam memiliki bulu yang tebal dan ada yang memiliki bulu yang tipis, tergantung dari rasnya. Kemudian habitat ayam ada di daratan ya. Kalau di hutan dia ada di padang rumput, semak dan perkebunan. Nah kalau ayam potong dia habitatnya biasanya di kandang ya. Pada usia 60 hari ayam potong sudah siap dikonsumsi. Enak banget nih kalau dibuat ayam crispy, mantap. Selanjutnya yang kedua adalah ciri khusus bebek. Bebek juga enak banget dikonsumsi kalau dibuat bebek goreng ya. Dan kita juga bisa menikmati telur asin dari bebek. Ciri khususnya adalah bebek memiliki paruh yang panjang dan lebar. Dia fungsinya juga sama untuk mencari makanannya di lumpur ya. Jadi dia mencari cacing ataupun serangga yang ada di
lumpur. Kemudian kakinya berselaput. Nah, fungsi dari selaput ini bisa memudahkan untuk berenang dan berjalan di lumpur supaya bebek ini tidak tenggelam. Selanjutnya, bulu bebek dilapisi dengan minyak. Nah, setelah mengamati video tadi, Bapak di sini akan membagikan peta pikiran seperti tadi ya, untuk kalian isi. Nah, silakan dikerjakan peta pikiran. Maksudnya itu kan ada itu ayam. Ciri-ciri hewan, apa ciri-cirinya ayam itu? Mempunyai bulu, mempunyai apa tadi yang memiliki paruh, memiliki kaki yang kuat untuk mencakar. Bunglon? Bukan, merubah warna kulitnya itu kalau bunglon ciri-cirinya. Kalau dia habitatnya di itu dia tadi. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa. Nah, silakan. Nanti kau maju, siap. Dari dulu, memiliki paruh. Udah bagus coba. Ikan, terlendir, punya ekor. Bebek, memiliki paruh. Mempunyai bulu berminyak dan berselaput. Cicak, mempunyai bulu halus, kaki yang bisa menempel, memutuskan ekor. Bunglon berganti warna. Ciri-ciri habitatnya: ayam di darat, ikan di air, bebek darat dan air, cicak di dinding, di kayu dan di atap, bunglon di dedaunan. Nah, terima kasih teman-temannya. Dan sekarang Bapak kita harus bersama-sama untuk memberi kesimpulan pada pelajaran kita hari ini, yaitu kesimpulan 1, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOA. 2, ciri-ciri kalimat efektif memiliki unsur penting atau pokok. Nah, terus untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi sebelum kita menutup pelajaran, mari kita untuk menyanyikan lagu daerah sebagai cinta kita terhadap budaya Indonesia. Indonesia
demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu untuk besok. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.